Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bayu Pinastika dan juga rekan saya Mas Ayub Abdurrahman, sesuai dengan arahan tugas mata kuliah Filsafat Keilmuan Program Magister Universitas Gadjah Mada. Di sini kami akan mencoba memaparkan sedikit terkait fenomena dengan judul Refleksi Kebijakan dalam Perencanaan Wilayah dan Kota dari Perspektif Filsafat, yang mana materi ini akan dibagi menjadi dua topik. Yang pertama itu ada kebijakan yang bersifat top down. Nah, kebijakan yang bersifat top down, di sini kami ambil contohnya itu penerapan konsep smart city, di mana pendekatan ini dapat dikatakan sebagai sistem top down, di mana dalam penerapan konsep smart city ini peranan pemerintah sangat dominan dalam proses perumusan serta implementasinya. Pemerintah di sini memainkan peran sebagai aktor utama dalam mengembangkan kebijakan dengan fokus pada penyelesaian masalah ekonomi, tata kelola, kependudukan, lingkungan hidup, dan mobilitas secara optimal. Nah, apa itu smart city? Smart city itu adalah konsep kota yang mana kota tersebut menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup masyarakatnya. Apa sih yang ingin dicapai dari penerapan konsep smart city ini? Ada 4. Yang pertama itu efisiensi sumber daya, yang kedua terciptanya keamanan dan keandalan, yang ketiga adanya pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat itu meningkatnya partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana penerapan konsep smart city di Indonesia ini? Dengan 4 tujuan yang telah saya katakan di awal tadi, pada faktanya di sini kondisi Indonesia itu berada dalam situasi di mana belum meratanya pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta biaya perangkatnya yang masih dapat dikatakan cukup mahal. Nah, dengan terjadinya fenomena seperti itu, justru pemerintah yang berwenang ini terjerat kasus korupsi yang sempat merugikan keuangan negara hingga 8 triliun pada tahun 2023. Lalu tercatat hingga saat ini itu sudah ada 22 kota yang dalam pengembangan atau telah menerapkan konsep smart city. Nah, namun dalam 10 tahun terakhir dapat kita lihat itu di mana tujuan utama dari smart city ini kan meningkatkan efisiensi. Nah, dalam 10 tahun terakhir itu justru indeks I-Core di Indonesia itu mengalami peningkatan, dan pada tahun 2022 itu mencapai angka 6,2 berdasarkan data dari World Bank, yang menandakan di mana investasi yang ada di Indonesia itu belum efisien. Lalu ada juga contoh kasus pada kota Surabaya dan kota Magelang ini yang sudah mencoba menerapkan e-musrenbang dan juga e-aspiration ini, di mana partisipasi dari masyarakat kota Surabaya itu masih jauh dari harapan. Sedangkan untuk di kota Magelang juga sama, perbandingan jumlah aspirasi yang masuk dengan jumlah pengunjung website itu bahkan sampai perbandingannya itu 8/1000, atau bisa dikatakan 0,08% dari jumlah penduduk kota Magelang. Baik, masuk ke refleksi kritis. Di sini kami merumuskan beberapa kritik terhadap penerapan konsep smart city di Indonesia itu. Yang pertama itu ada di mana penerapan konsep ini membuat Indonesia atau kita ini terjebak dalam euforia. Nah, implementasi smart city di Indonesia ini membuat warganya terjebak dalam euforia teknologi dan jargon.
sehingga kepentingan esensialnya seperti menyelesaikan problematika perkotaan itu terabaikan. Nah, implementasi smart city di Indonesia juga terkadang terlalu fokus pada teknologi dan aplikasi, sehingga pentingnya tata kelola dan manajemen IT itu terabaikan juga. Lalu tadi sudah saya jelaskan juga di mana keterbatasan infrastruktur ini menjadi tantangan juga dalam penerapan konsep smart city. Lalu yang ketiga, ada kapasitas SDM teknis yang rendah juga dapat menghambat penerapan konsep ini. Dan ada poin penting yang harus digarisbawahi itu, di mana implementasi smart city di Indonesia ini juga tidak memperhatikan aspek-aspek penting seperti sosial dan kebudayaan dari masing-masing kota di Indonesia itu. Sehingga menurut kami itu tidak efektif untuk menyelesaikan problematika perkotaan, di mana kota-kota di Indonesia itu memiliki ciri khas dan keunikan budayanya masing-masing, sehingga pembangunan yang akan kita lakukan atau pemerintah lakukan itu tidak dapat disamaratakan di seluruh wilayah atau kota. Lalu solusi apa yang kira-kira dapat diberikan terkait fenomena yang terjadi selama ini itu, kami mencoba merumuskan itu, sebelum berfokus pada konsep atau mengkonsep kota atau wilayah itu, ada pentingnya kita harus mengarahkan pembangunan itu ke sumber daya manusia terlebih dahulu, di mana karena kota ini merupakan wadah aktivitas bagi manusia, sedangkan manusia ini kan sebagai pelaku. Nah, jadi pembangunan itu harus diarahkan pada pelakunya terlebih dahulu agar memiliki budaya teknologi, sehingga nanti untuk mengkonsep wadahnya itu akan lebih mudah, karena masyarakat juga pasti akan berpartisipasi aktif dalam penerapan konsep smart city itu. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ayub. Waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan wilayah dan kota dari sudut pandang kebijakan bottom up, atau yang pada kasus ini digambarkan dengan fenomena perencanaan yang dipelopori oleh tokoh yang inspiratif. Kami mengangkat kisah seorang perencana. Ia dikenal sebagai Romo Mangun dengan nama asli Yusuf Biliarta Mangunwijaya. Beliau adalah seorang arsitek, perencana, penulis, dan juga sebagai tokoh agama di agama Kristen. Kisah inspiratif beliau yang terkenal adalah beliau pernah berperan penting dalam transformasi atau perubahan dari Kampung Code, kampung yang dulunya merupakan permukiman kumuh, kemudian disulap oleh Romo Mangun menjadi kampung yang lebih tertata. Nah, sedikit cerita tentang Kampung Code. Jadi kampung ini terletak di tengah kota Yogyakarta dan merupakan daerah bantaran Kali Code, yaitu kali yang membelah kota Yogyakarta dari utara hingga ke selatan. Nah, sekitar tahun 1980-an ada agenda bahwa Kampung Code terancam akan digusur oleh proyek penataan ruang terbuka hijau oleh pemerintah saat itu. Di sisi lain, di Kampung Code juga banyak terjadi tindak kejahatan dan asusila yang mungkin karena kondisi kampungnya yang lumayan kumuh dan rata-rata SDM-nya yang cukup rendah. Nah, uniknya, Romo Mangun ini juga sempat mendapatkan pendidikan filsafat gitu ya. Jadi sebenarnya jiwa-jiwa filsuf itu tertanam dalam dirinya gitu. Ide mengenai penataan Kampung Code itu pun sepertinya muncul dari hasil renungannya beliau. Jadi mungkin ketika beliau secara tidak sengaja melewati kampung tersebut dan kemudian prihatin dengan keadaan kampung dan masyarakat yang saat itu tinggal di tempat tersebut. Nah, kemudian beliau memutuskan untuk menata Kampung Code. Beliau tinggal bersama warga di sana selama bertahun-tahun. Beliau juga hidup dalam kesederhanaan dan bersosialisasi dengan warga sekitar. Nah, tujuannya adalah untuk merasakan bagaimana penderitaan, bagaimana kehidupan masyarakat miskin, sehingga beliau bisa menjadi lebih tahu tentang apa yang mereka butuhkan.
Upaya yang dilakukan beliau ini dalam melakukan pembangunan tersebut dilirik oleh banyak pihak sehingga mendatangkan berbagai macam bantuan dan relawan. Setelah selesai membangun Kampung Code, hasil karyanya dilirik oleh dunia dan mendapatkan penghargaan setingkat dunia, yaitu penghargaan Aga Khan Award for Architecture, semacam penghargaan tertinggi di bidang arsitektur pada saat itu. Nah, saat ini Kampung Code berstatus sebagai kampung wisata. Masyarakat memiliki ide seperti menghias rumah mereka dengan cat warna-warni sehingga terlihat lebih menarik. Dan tentunya ini merupakan buah dari kerja keras seorang Romo Mangun yang tidak hanya meninggalkan kesan fisik, tetapi juga mental kemajuan yang dimiliki oleh warga Kampung Code agar bisa terus berbenah diri untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, dari kisah inspiratif Romo Mangun, dapat kita kaji atau kita refleksikan dalam kehidupan kita. Dalam konteks filsafat, kita dapat melihat bahwa sifat Romo Mangun yang demikian menggambarkan kesadaran pada level 3 atau disebut dengan kesadaran etis. Beliau merelakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang awalnya tinggal di lingkungan yang kumuh agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Beliau juga lebih memilih untuk meninggalkan kehidupan aslinya dan membaur dengan masyarakat miskin. Mengapa hal ini bisa terjadi? Penyebabnya adalah karena adanya rasa ketidakpuasan dengan problem hidupnya, ingin mempelajari sisi yang lain tentang kehidupan, kemudian merenung, sehingga membawanya untuk peka terhadap lingkungan di sekitar. Hal ini terjawab saat Romo Mangun ditanya oleh seorang wartawan, "Mengapa Anda mau membantu masyarakat miskin?" Jawabannya adalah, "Saya penasaran." Ya mungkin rasa penasaran itu yang dihasilkan dari proses perenungan yang ia jalani. Nah, apa yang bisa kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus meneladani beberapa sikapnya, yaitu yang pertama memiliki sifat kebijaksanaan, peduli terhadap sesama, juga meninggalkan ego. Nah, bagaimana dampaknya terhadap pembangunan di Indonesia? Apabila setiap orang di Indonesia memiliki sikap dan sifat seperti yang Romo Mangun gambarkan. Yang pertama tentunya pembangunan di Indonesia akan menjadi lebih efisien. Tidak ada korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Karena berdasarkan kesadaran diri dan rasa tanpa pamrih. Kemudian yang kedua adalah nilai ICOR menurun. Sebab pembangunan itu tidak hanya melulu soal dana, tetapi juga tentang kebersamaan dan kepedulian antar manusia untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Jika setiap orang memiliki jiwa sosial yang tinggi, kami rasa negara kita, Indonesia, tidak memerlukan dana yang sangat besar untuk mengubah nasib kita dari negara berkembang menjadi negara maju. Baik, sekian dari kami mengenai refleksi dan dari konsep filsafat tentang implementasi kegiatan perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Semoga bermanfaat dan semoga pembelajaran ilmu filsafat ini semakin membawa kita sebagai pribadi yang membangun dan terus berpikir maju. Terima kasih.